Halo semuanya, saya Prigita Warinda Utami dengan NIM 2211344041 Universitas Sanata Dharma. Di sini membuat video praktek mengajar anak sekolah dasar kelas 5. Cermati dan tonton video pembelajarannya ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya? Baik. Udah siap kan mau itu pembelajaran? Sudah. Nah, sebelumnya berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Yusefin. Baik, Bu. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau membimbing kami dalam belajar agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, kita Hadir. Yusefin, hadir Bu. Rizka, Hadir. itu sakit. Ya. Yaudah. Jadi hari ini kita belajar tentang perkembangan imperialisme di Indonesia. Nah, apa sih imperialisme? Siapa yang mau baca? Aku. Ya, kita yuk. Sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, lalu imperialisme itu apa sih tujuannya? Untuk menjajah atau memerintah wilayah yang dikuasai secara tidak sah dan mengorbankan penduduk setempat, Bu. Nah, jadi itu ya pengertian imperialisme dan tujuannya. Selanjutnya, nah ini peta yang menunjukkan wilayah-wilayah imperialisme barat di Asia Tenggara pada tahun 1914. Nah, ini ada gambarnya ya. Petunjuknya ini warna ini pink, Britain, terus Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Selanjutnya, nah ini kuasa dan lokasi imperialisme barat di Asia Tenggara. Kuasa British itu lokasinya di Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah, Brunei. Lalu kuasa Belanda itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku. Lalu yang kuasa Spanyol dan USA itu Filipina, kuasa Perancis itu Vietnam, Kampuchea, Laos. Lalu yang British itu Myanmar, dan yang terakhir itu Portugis di Timur Leste. Nah, jadi macam-macam imperialisme itu ada dua ya, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Nah, imperialisme kuno itu dia mempunyai inti pada semboyan God atau kekayaan, gospel atau penyebaran agama, dan glory jayaan. Lalu yang kedua itu imperialisme modern. Nah, itu intinya kepada kemajuan ekonomi. Nah, industri besar-besaran sebab revolusi industri membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Maka negara-negara lain itu menjajah agar mereka mendapatkan itu ya bahan-bahan tadi ya untuk kebutuhan pasar. Lalu ada imperialisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada imperialisme politik, lalu ada ekonomi, imperialisme kebudayaan, dan militer. Itu ya penjelasannya. Nah, di sini ada penyebab adanya imperialisme. Nah, mohon bantuannya Yusefin ya. Baik, Bu. Yang pertama, keinginan untuk melakukan penyebaran agama atau suatu ideologi. Yang kedua, keinginan untuk menjadi jaya. Ketiga, keinginan untuk memperoleh kekayaan suatu negara. Keempat, keinginan untuk ikut serta dan melakukan penguasaan perdagangan dunia. Cukup ya. Lalu dilanjut kita. Selanjutnya runtuhnya Kekaisaran Romawi, Perang Salib,
terus jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Dan yang terakhir adalah adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Nah, terima kasih Yosefin dan kita. Sama-sama. Nah, ini akibat imperialisme, akibat dalam bidang politik, akibat dari bidang ekonomi, dan yang terakhir itu akibat dari bidang sosial. Nah, bisa disimak ya. Sudah dibacanya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada tugas. Tugasnya teka-teki silang dari materi yang sudah Ibu berikan. Nah, ini ya. Ini untuk Yosefin, untuk kita. Makasih ya Bu. Tugasnya sendiri-sendiri tapi bisa bekerja sama ya. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Mana Yosefin bisa? Agak susah Bu. Oh ya. Tanya sama kita juga boleh ya. Kita di mana? Kurang 2. Oh ya. Semangat ya. Siap. Sudah selesai anak-anak? Kurang 1 Bu. Ya. Tunggu ya. Ya. Sudah Bu. Nah, udah. Dikumpulkan ya anak-anak. Makasih ya Bu. Ya. Nah, jadi sudah selesai ya materi kita anak-anak. Wow. Jadi tadi kesimpulannya dari materi yang kita dapat itu apa aja ya? Pertama itu ada pengertian imperialisme. Ya. Lalu ada macam-macam imperialisme. Lalu ada akibat, Dari ya, dan penyebab. Nah, sudah ya, Ibu gak akan ngasih PR, kalian udah Yeay. mengerjakan tugas. Terima kasih Bu. Makasih ya Bu. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Doa dipimpin oleh kita ya. Ya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kami akan mengikuti pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya kita Yosefin. Ya. Sampaikan itu ya tugas. Kalau kita mempelajari tentang imperialisme kepada Priska ya. Ya, Oke. baik. Salam buat orang tua di rumah ya. Terima kasih.